Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah beberapa subuh di masjid kita ini, masjid tercinta, Masjid As-Salam, telah hidup kajian Ahad pagi. Dan alhamdulillah pada saat ini kita kedatangan tamu dari jauh. Selamat datang Ustaz, terima kasih telah hadir pada kajian kami ini. Terima kasih telah hadir, menyempatkan waktunya untuk bisa mengisi masjid kami ini. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan segala rahmat, inayah, taufik, hidayahnya yang selalu diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Mohon izin Ustaz, biasa kami kajian sampai dengan isya. Jadi untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz kami persilakan. Mic aja. Yang gede. Duduk. Karena ada izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliqa wa khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Wa qala aidan fi suratil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin
ulaika humul amnu wa humul muhtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, segenap takmir masjid ya, masjid. Assalam perumahan Serabi Sumatera yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kepada para alim, para ulama, asatid, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu demi satu nama, gelar, pangkat, jabatannya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya. Secara pribadi saya mendoakan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan hidayah dan taufik sehingga istiqamah dalam ibadah. Semakin hari semakin baik ibadahnya, semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya, hajatnya, cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin, ibu-ibu hadirat kaum muslimat, jamaah sholat subuh rahimahumullah. Saya mohon izin kalau misalnya nanti dalam kajian saya kira tadinya bukan kajian, harusnya biasa, tapi judulnya kajian. Kalau kata orang Lampung, kimak musuh kitab, katu-katu salah penyampaiannya. Gelangnya kajian, maksudnya ilah kemampuan di depan. Ini gini aja. Ini orang Lampung semua ya? Ya orang tinggal di Lampung. Orang Jawa tinggal di Lampung, ya orang Lampung lah. Ya. Jadi saya pakai bahasa Lampung atau bahasa Inggris ini? Mun kajian kudu nama ayat kitabna. Menurut kita mangaur ngomong nang kerjaina gitunya. Telat informasinya. Cek saya mah tausiah gitu. Kajian. Jadi ini tausiah dulu. Mudah-mudahan panjang umur, ketemu lagi baru nanti kalau kita. Tausiah juga mudah-mudahan gak ngawur. Baik, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Ahad, di hari ke-16 bulan Muharram. Sudah separuh perjalanan Muharram udah mau habis. Sebagian ulama menganjurkan puasa di tanggal 1 Muharram, ada sebagian di tanggal 10 Muharram, ada di tanggal 9 Muharram, ada yang juga menganjurkan puasa 14, 15, 16 Muharram. Ada juga yang menganjurkan sebulan. Tidaklah puasa lebih seperti mana puasa Ramadan baginda Rasul Muhammad SAW di bulan Muharram. Jadi mirip-mirip Rasul.
melakukan saum di bulan Muharram seperti saum di bulan Ramadan. Jadi kalau ada perdebatan, kok lu puasa tanggal 1 Muharram bukan tanggal 9? Gila lu, tanggal 10. Ada perdebatan misalnya ya, nggak sekalian aja 1 bulan Muharram, nggak jadi debat. Hadirin yang mulia, jadi Masya Allah, itulah indahnya Islam. Kalau nggak sempet di tanggal 1 Muharram misalnya, karena dalam keadaan sakit atau lupa, bangun-bangun langsung nyeduh kopi, orang-orang ayo tanggal siji tak ini misalnya orang gitu ya. Ini saya ceramah sambil ketawa-ketawa boleh nggak? Karena dia anak ngajak ketawa soalnya. Iya, tangi-tangi wis beduk subuh ngerekel kalau babine. Atuh, iya batal puasa. Kata istrinya, ini kan tanggal 1 Muharram, dah labasin tanggung, batal. Karena mainnya habis subuh. Maka boleh untuk mendapatkan keutamaan bulan Muharram seperti mana hadis baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, bukan berarti bulan yang lain gak mulia, tapi ada bulan-bulan yang dimuliakan. Pertanyaannya, kenapa kok pilih-pilih? Itu urusan Allah dengan Rasul, bukan ranah kita lagi untuk ngedebatin itu. Yang kita adakan ini adalah sami'na wa ata'na, karena yang bersumber dari Allah dan Rasulnya adalah kebenaran. Bulan tanggal 9 bulan Muharram, kalau lewat tanggal 1, tanggal 9 juga Pak Ustadz saya lagi sakit, tanggal 10 bulan Muharram puasa, tanggal 10 juga saya lagi sakit. Oh berarti sakitnya tanggal 1 tanggal 10, maka tunggu tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16 di pertengahan 3 hari. Nah, ini sudah hari ke-16 habis. Nanti hari pengunjung tanggal 30 Muharram boleh puasa, boleh. Jangan kata PRT, presiden juga boleh melarang orang berpuasa di penghujung bulan Muharram tanggal 30 Muharram. Boleh. Diterima puasa, tergantung. Kalau puasa sahurnya malam buka, siang buka ya nggak diterima. Iya. Persoalan terima nggak diterima puasa itu tergantung syarat rukunnya puasa dilakukan atau tidak, syarat sah dan syarat diijabahnya puasa. Nah kalau itu semua sudah dijalankan, Pak insya Allah tanamkan keyakinan di dalam hati, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beres. Betul. Kita puasa nih, malam udah sahur, siang nggak makan nggak minum. Orang biar kata jungkir balik nggak kita omongin, nggak kita open-openin, utang orang aja nggak kita taki-taki waktu kita puasa. Boro-boro kita menjelekin orang. Setiap hari waktu kita puasa dari pagi sampai malam lagi mau buka, kita baca Quran, nggak tinggal zikir, dan model puasa kayak gitu, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau puasa di penghujung bulan Muharram tanggal 30, karena tanggal 1 nggak sempat, tanggal 9 nggak sempat, 10 nggak sempat, 14 nggak sempat, 15 nggak sempat, 30 Muharram puasa boleh diterima dengan cara sesuai syarat rukunnya dilaksanakan, insya Allah diterima. Nah kalau nggak ketemu juga sampai tanggal 30 Muharram, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman Rahim untuk dipanjangkan umurnya sampai ketemu Muharram yang akan datang. Ini ceramah apa mana-mana? Salah sendiri, nyuruh saya ceramah karena ini. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra sampai jam berapa? 6.15, jam 6 lewat 15. Ada sesi tanya jawab nanti. Oh gitu ya, berarti dikit aja materinya, tanya jawabnya yang panjang.
di mana baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar manusia biasa, tapi utusan Allah, pilihan Allah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuliaannya meliputi langit dan bumi, karena kemuliaannya adalah murni Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengikrarkan bahwa baginda Rasul Muhammad SAW adalah manusia pilihan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Salah satu bentuk sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah abadikan di dalam Al-Quran untuk ibrah kepada kita sebagai hamba-Nya adalah Allah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini bentuk kemuliaan baginda Rasul Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang berikrar, saya, kata Allah, Inna Allah, saya sesungguhnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat ini diteruskan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah kasih perintah kepada orang-orang yang beriman. Terserah ente mau ngaku beriman atau tidak, tapi ini ayatnya Allah sebutkan orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mengikuti perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan sederhana mafhumnya, Bu. Pemahaman ayat ini sederhananya bahwa Allah ngajak kepada hambanya yang beriman ikut memuliakan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita ngaku yang beriman, muliakan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah memuliakan kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu ada tanda bahwa kita golongan orang yang beriman. Baik, sesuai dengan tema yang bertebaran, mungkin Bapak Ibu ini kreatif panitia aja, pasang-pasang foto saya ada temanya, itu kreatif panitia aja. Ya udah bertebaran, lanjut bahwa di dalam tulisan tersebut mewujudkan sifat Allah di dalam kehidupan manusiawi dalam rangka membenarkan keyakinan dan memotivasi ibadah. Hadirin yang mulia, saya sangat senang tertarik berbicara tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bicara tauhid, keyakinan. Kenapa? Karena memang yang pertama syariat disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah tauhid, kalimat la ilaha illallah, mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, la tusyrik billah, dan tidak ada yang mensyukutinya. Nah, ini saya tertarik. Kenapa saya tertarik? Saya melihat fenomena kehidupan manusia umat akhir zaman nih, kita ini umat akhir zaman. Saya melihat ini mirip-mirip seperti mana zaman-zaman sebelumnya, di mana baginda Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah di muka bumi. Apa yang membuat mirip-mirip adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mulai hilang di tengah-tengah kehidupan manusia. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala mulai hilang. Buktinya mana? Dengan mata kita sendiri, mata zahir, enggak perlu pakai panca indera-indera dan sebagainya, melihat bahwa seseorang itu hilang keimanannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah. Indikasi-indikator. Jadi nggak perlu kita perhatikan pakai indera keenam. Oh,
Dia ini banyak jinnya kok. Enggak perlu. Ketika melihat seseorang itu sudah mulai jauh, hilang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat saja dari ibadahnya. Lihat saja dari ibadahnya. Sekarang kalau kita mau jujur Bapak hadirin yang mulia, orang yang mengerjakan sholat dengan orang yang belum mengerjakan sholat, lebih banyak mana? Yang belum. Nggak perlu kita berpikir secara makro yang besar ya skalanya. Rumah tangga aja, ini yang kecil. Berpikir yang kecil saja kita. Dari rumah tangga itu terdiri ayah dengan ibu atau suami dengan istri dan anak. Kalau di dalam rumah tangga itu ada keluarga jumlahnya ada 4 saja, atau katakan 3 saja dengan anaknya, sudah mencapai umur yang balik. Kalau suami ya sudah namanya suami, sudah pasti balik. Istri ya sudah pasti balik. Anaknya sudah balik, berarti ada 3 hamba Allah yang dijatuhkan hukumnya wajib untuk beribadah. Sekarang kita coba cek survei, datang ke rumah-rumah, ke tempat tetangga kita kiri kanan. Kalau ada 3 anggota keluarga di rumah itu, berapa orang yang sudah melaksanakan sholat, berapa orang yang belum melaksanakan sholat, ketahuan. Walhasil surveinya lebih banyak yang belum melaksanakan. Ini tanda, ini bukti, ini indikasi bahwa banyak manusia akhir zaman saat ini kurang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dia yakinnya benar kepada Allah, ibadahnya pasti beres. Ini contoh sifat Allah, Pak. Sifat Allah ya. Kan ada sifat Allah itu 20 yang wajib. Wujud kita bako mu'alafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat irada ilmu hayat sama basar qadiran muridan aliman hayat sami'an basiron mutakalim. Sami'an basiron, maha mendengar, maha melihat. Pendengarannya tidak terbatas, jauh, dekat, itu sama bagi Allah. Kalau kita semakin jauh semakin tidak terdengar. Tapi bagi Allah itu suara, pendengaran Allah jauh dan dekat sama aja, nggak ada bedanya. Yang kecil suaranya besar, suaranya kecil sama. Bahkan Allah itu punya sifat alimul ghaib, mengetahui yang gaib, terbesik di dalam hati, Allah tahu. Itu sifat Allah, sami'an basirah, maha mendengar, maha melihat. Penglihatan Allah tidak ada yang bisa menutup-nutupi. Mau dibalik tembok yang besar, besi yang besar, di dalam kegelapan, Allah masih lihat apa yang diperbuat oleh makhluknya. Jadi pandangan Allah, penglihatan Allah itu maha, bukan sekedar cuma bisa ngelihat doang, maha melihat. Sekhom, ibu tahu, bapak tahu sekhom? Semut. Sekhom, debingi, hujan kedok. Kan luat sekom, sini nyempok kanian di bingi, luah njak salah ini. Oh, bahasa Inggris saya ini, ngerti enggak terserah. Nyempok kanian di bingi, hujan kedok, gelom kicong. Oh, gelom kicong itu tahu nggak? Gelap gulita. Tapi Allah tahu arah semut itu kemana. Saking maha melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa Allah itu melihat aku dan mendengar aku. Innallaha yarani wa yasma'ani. Sesungguhnya Allah itu melihat aku dan mendengar aku. Hadirin, saking tertanam keyakinannya terhadap sifat Allah terwujud di dalam kehidupan manusiawinya umat. Di dalam Al-Quran kan satu riwayat menjelaskan ketika keadaan umat di zaman Rasul, para sahabat terpepet melawan musuh-musuh, sehingga dalam keadaan seperti itu mereka merasa ketakutan sampai Abu Bakar bingung. Tapi apa kata Rasul? Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita, memberikan ketenangan. Timbul sifat Allah Sami'an Basiron, Maha melihat dan Maha mendengar dan Maha melihat. Ini sekarang saya mau kasih bapak-bapak, ibu-ibu satu contoh saja sifat Allah kalau kita wujudkan di dalam kehidupan kita manusiawinya. Ini pasti akan membenarkan keyakinan kita, meningkatkan ibadah, memotivasi ibadah. Ini contoh Sami'an Basiron. Pak, Ibu hadirin yang mulia, kalau misalnya sholat, contoh sholat ya, kalau misalnya kita sholat merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh, kita yang sudah sholat merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita mau melaksanakan sholat yang terbaik apa salah-salah? Terbaik dong. Dinilai, dilihat Allah. Betul nggak? Nah sekarang kenapa masih kita jumpai ada orang yang sholatnya salah-salah? Itu tandanya tidak merasa dilihat oleh Allah. Mohon maaf. Ampurannya mun ayat teteh di Sunda. Kin mah udu apa-apa. Amun anu sing jasa. Bukan nyindir, bukan nyinggung, bukan apa, maksudnya menyampaikan. Kalau kesinggung syukur alhamdulillah, berarti dia mau introspeksi diri, berubah. Betul nggak? Nah, ini mohon maaf. Masih banyak saya jumpai sholatnya itu main-mainan. Lah. Yang model begini kok sholatnya minta surga? Ini model begini Bapak hadirin yang mulia, itu sholatnya dia nggak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, saya masih sering melihat begitu. Saya ini keliling sholat, kadang-kadang di depan kalau disuruh jadi imam, kadang-kadang di belakang saya perhatiin. Allah. Bete, wong sholat ge gegarukan bae. Mamang. Masih sih. Itu tandanya sholatnya nggak merasa dilihat oleh Allah. Padahal masya Allah, Allah itu Sami'an Basiran, dengar dan lihat. CCTV-nya bukan satu sudut, kiri kanan depan belakang atas bawah. Masya Allah. Satu saja sifat Allah yang Basiran Maha melihat itu wujud di dalam kehidupan manusiawi kita, maka ibadah kita ini akan benar. Betul. Kita contohkan sajalah dengan manusia. Ini kita manusia ini kan ketempelan sifat Allah. Melihatnya kita ini kena ada sifat melihatnya Allah. Allah kasih sifat kita melihat, maka kita bisa melihat. Misal, kalau ibu suruh maju ke depan, kami lihat sholatnya. Ibu-ibu semuanya satu-satu sholat di depan, kami akan lihat sholat ibu benar apa enggak. Kira-kira ibu-ibu sholatnya salah-salahan apa benar-benaran? Serius, gitu juga bapak-bapak. Pengumuman nanti bapak-bapak sholat isya, sebelum sholat latihan dulu akan kita lihat sholatnya benar apa enggak. Pasti melaksanakan sholat yang benar. Pembeli yang dalam bapak-bapak nih. Wah, kesing ngedeleng.
ini misal. Contoh, kata orang Jaseng kan gini, pakai sing dalam uson. Allahu Akbar. Karena ada yang lihat, ada yang lihat. Digigit nyamuk 15 bukan. Isi nama mau gegeprok. Wah sing dalam kita nih. Allah. Itu kan ada yang lihat. Betul. Maka sholatnya akan menampilkan sholat yang terbaik ketika dia merasa dilihat oleh Allah. Seperti mana sifat penglihatan Allah itu nempel kepada manusia ketika dia sholat dilihat manusia. Sama Pak. Saya sering perhatikan imam. Karena manusia kan dengar juga, punya sifat mendengar seperti mana sifat Allah. Itu imam. Kalau lagi jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Karena banyak jamaahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kira-kira aminnya gimana tuh? Amin. Semakin ramai aminnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Bu. Coba sholat dewek. Ampura kan mata ya. Untuk keledek. Iya. Terserah dia mau lap-lep atau apa. Iya. Coba sholat sendiri tuh imam. Selesai dia salam, sholat sunnah kan? Ada nggak berjamaah? Nggak ada. Kalau banjir pasti sendiri-sendiri. Allah, buru-buru sholat. Karena nunggu diundang ngeriung. Masya Allah. Padahal waktu dia jadi imam, Allah lihat nggak? Lihat. Khusyuk bukan main, fasyih bukan main, bagus bukan main. Nilai di hadapan Allah bagus. Waktu dia sholat sendirian, sholat sunnah, Allah lihat nggak? Dia acak-acakan bukan main. Allah nilai. Maka hadirin yang mulia, ketika kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita akan menampilkan ibadah yang terbaik. Ini hari ini kenapa ibadah kita masih rusak? Karena kita belum merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih sempet-sempetnya kita hidupin rokok. Hai, ampura kita baca. Ampura kita. Pas, bos. Saya mau tanya tuh, dia ngerokok aja udah kemana? Allah lihat dia nggak? Lihat, tapi karena dia nggak ngerasa dengan lihat Allah. Kang Adi lewat, Mang, maghrib, alang, kau dengan komat. Orang dilihat oleh Allah, kata Allah ngeledek gua loh. Nanti gua serat hidup lo. Baru nangis di hadapan Allah. Hadirin ya Allah. Ini baru sifat sami'an basiran, maha mendengar, maha melihat. Kalau kita wujud, Masya Allah, masih banyak. Wujud, tidak wujud adanya Allah. Coba kita yakinin, wujudkan di dalam kehidupan kita, wujud adanya Allah. Ini kadang-kadang kita nggak pernah tahu bagaimana wujudnya Allah, mewujudkan Allah itu. Kita lebih yakin dengan keberadaan bayangan kita ketika ada cahaya melihat jasad kita, ketimbang kita lebih yakin adanya Allah Subhanahu. Ini keadaan orang akhir zaman, Pak. Lebih yakin keberadaan bayangannya, padahal ketika cahaya mati bayangannya daripada keberadaan Allah. Mewujudkannya Allah. Allah itu ada.
Lillahi ma fis samaa'i wal ardh. Semuanya langit dan bumi itu milik Allah. Wujudnya Allah. Ketika kita merasakan adanya langit dan adanya bumi, itu berarti kita sedang mewujudkan sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu berarti kita sedang mewujudkan sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita sebut Allah, besarkan Allah, itu berarti kita semakin mewujudkan sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Masya Allah Pak, kadang-kadang nanti kita jikirat dan kadang-kadang lalai. Betul-betul banyak lalainya daripada zikirnya. Main HP dengan baca Quran, kira-kira banyak waktu main HP apa baca Quran? Itu jujur, alhamdulillah. Yang jujur mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Quran itu udah jelas-jelas zikir. Zikir itu bukan hanya sholawat, bukan hanya istighfar, bukan tasbih, bukan hanya tahlil, tahmid dan sebagainya, tapi termasuk baca Quran juga zikir. Hari ini Masya Allah umat akhir zaman, umat muslim marah kalau dia bilang orang kafir. Betul apa betul? Betul. Tapi lebih banyak lalai hatinya ketimbang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia meyakini sifat wujudnya Allah? Karena di dalam kehidupannya gak wujud Allah, dianggap tidak ada Allah. Padahal Allah itu ada. Bahkan kita ini gak ada, gak ada kita ini. Yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hebatnya ini Pak, Masya Allah, karena nafsu kita ini, kita lebih yakin dengan bayangan kita tuh. Oh ini bayangan gua nih, ketimbang yakin adanya Allah. Masya Allah. Nah itu hadirin yang mulia, karena sudah jam 6 kurang 5, ada ruang tanya jawab. Jadi ada sekitar 10 sampai 15 atau 20 menit. Bolehlah tanya jawab. Sifat Allah ini banyak, perlu kita wujudkan agar kita termotivasi ibadah. Saya belum bicara sampai ke Rahman Rahimnya Allah, ya. Tapi pelan-pelan, ini sebagai awalan saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya, manfaat untuk ibu-ibu. Salah dan kurangnya mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan kalau misalnya ada ruang tanya jawab sekitar tentang sifat Allah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar itu pertanyaannya, ya di luar juga bayarannya beda. Udah pada minum, saya belum. Ya silakan tanya. Bismillah. Ini alhamdulillah Ustaz, memang beberapa hari yang lalu kita mengadakan kawan-kawan, dan ini kan bulan Muharram. Ini yang mau saya tanyakan yang gak jauh-jauh dari bulan Muharram dan 1 Hijriah. Jadi 1 Hijriah ini secara harfiah gamblang hijrah lah Ustaz ya. Jadi berkaitan dengan orang-orang yang sudah sholat dan orang-orang yang belum sholat. Jadi ini mungkin kami semua manusia lah untuk ibadah ini untuk motivasi. Jadi kurang lebihnya bagaimana motivasi untuk kami semua ini, bagaimana akhirnya kita bisa hijrah. Yang asalnya belum sholat jadi sholat, gitu kan. Yang asalnya belum baik jadi baik. Ya kurang lebihnya bagaimana motivasinya agar kita semua tergugah, termotivasi untuk bersegera untuk berhijrah. Jadi kurang lebih itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab. Ya baik. Jadi memang sering kita memahami bahwa bulan Muharram ini bulan hijrah, bulan di tahun hijrah ya, hijriah itu diambil kata dari hijrah dan ditentukan tanggalnya dimulai dari peristiwa hijrahnya baginda Rasul Muhammad SAW dan para sahabat dari Makkah ke
termasuk orang yang jahat jadi baik, yang jarang sholat jadi rajin sholat, hijrah. Yang istri satu jadi istri dua, hijrah. Hijrah juga. Hijrah ke istri yang kedua. Jadi sebenarnya kalau hijrah itu sendiri adalah istilah peristiwa pindahnya Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat untuk menyelamatkan akidah, karena pada waktu itu belum dianggap punya kekuatan untuk melawan rong-rongan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Belum mampu melawan musuh-musuh pada waktu itu, karena umat Islam pengikutnya Rasul masih sedikit. Maka diperintahkan oleh Allah melalui Jibril untuk hijrah ke Madinah, karena di Madinah dimungkinkan masyarakatnya menerima daripada misi Rasul Muhammad SAW mengajarkan agama tauhid, yakni agamanya Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam. Itu hijrah waktu itu. Tapi sekarang nggak masalah, orang yang taubat disebut hijrah. Nah, terus kalau bicara motivasi supaya orang itu taubat atau pindah tempat yang lebih baik, dari amal buruk jadi amal baik, kebiasaan buruk jadi kebiasaan baik, bagaimana? Sebenarnya itu banyak-banyak mendengarkan nasihat agama. Insya Allah hijrah. Kalau Bapak Ibu hadirin yang mulia sudah bisa baca bahasa Indonesia, bisa? Bisa nggak? Bapak Ibu baca terjemahan surah Yasin. Jangan baca Arabnya, terjemahannya aja. Kita kan rajin baca Yasin Arabnya ya. Bukan Latinnya, terjemahannya. Yang saya maksud ini antara terjemahan dengan Arabnya, bukan Arab dengan Latinnya, bukan. Kalau Latin kan ada nih, Yasin, Y-A-S-I-I-I-N. Itu Latinnya. Ini enggak, yang saya maksud baca Arabnya dengan terjemahnya. Wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran yang mulia. Itu maksud saya. Bapak Ibu baca terjemahannya surah Yasin sampai habis. Seperti mana Bapak Ibu sering baca surah Yasin Arabnya? Pernah nggak? Belum. Iya, memang jarang orang. Coba sekali-sekali Bapak Ibu baca terjemahannya, pelan-pelan aja, terus sampai selesai seperti Bapak Ibu baca surah Yasin Arabnya. Yasin wal Qur'anil Hakim sampai turja'un. Nah, Ibu baca itu terus, jangan banyak-banyak, 40 kali ulangan aja. Nah, itu nanti termotivasi untuk hijrah. Kalau bahasanya Kakang tadi, pindah dari perilaku yang buruk menjadi perilaku yang ada gairah, ada motivasi untuk melakukan kebaikan daripada sebelumnya. Itu baru baca terjemahan surah ya. Bagus lagi kalau baca terjemahan Al-Quran 30 juz. Wah, jadi diatur waktunya. Saya dulu pernah. Jadi saya khusus selama 40 hari cuma baca terjemahan Al-Quran saja. Masya Allah. Kalau nggak termotivasi untuk berbuat baik, ingat akhirat, ingat surga, ingat taubat, baca terjemahan Al-Quran 30 juz itu sudah bebel bener kata Lampung, jegol. Iya, udah ini betul ya. Kebanyakan orang kalau sudah baca terjemahannya aja itu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Terus Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah pencipta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Kasih Maha. Terus sampai Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang manusia. Malikin nas, yang merajai. Ilahin nas, tempat tinggal. Terus itu dibaca terjemahnya. Insya Allah termotivasi untuk melakukan kebaikan. Ingat kampung akhirah agar selamat dunia dan akhirat.
Disatukan dikit-dikit aja dong caranya. Kalau banyak-banyak nanti susah. Satu aja nggak dikerjakan apalagi banyak. Cukup. Ada yang lain? Ibu-ibu, ada yang bertanya? Tapi tolong yang dipraktekin ya. Nanti kalau saya diundang lagi mau saya tanya, sudah belum baca terjemah surah Yasin atau Al-Quran 30 juz ya? Jangan cuma nanya-nanya doang. Ayo cepet nanya. Uduknya terlalu dingin nanti kalau lama-lama. Ada uduk kan? Ada uduknya? Ada ibu-ibu? Pas cukup ya? Iya, betul. Masih bingung. Oh, masih bingung. Apa yang mau ditanyakan? Ya, alhamdulillah Bapak hadirin yang mulia. Tidak ada sebaik-baiknya waktu kecuali adalah waktu subuh. Seandainya orang-orang itu tahu tentang keutamaan waktu subuh, maka nggak muat masjid-masjid yang ada di dunia ini. Apalagi masjid Salam ini, masya Allah penuh. Tapi kenapa isinya sedikit setiap subuh? Karena belum tahu keutamaannya subuh. Maka itu kita yang sudah melaksanakan subuh, jangan pernah kendor, jangan pernah lepak lagi. Istiqomah untuk subuh berjamaah. Insyaallah ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan bisa jumpa kembali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin dan na'amin dan yafi ni'amahu wa kafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat ayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabb, dengan nikmat-Mu, dengan hidayah dan taufik-Mu, dengan rizki-Mu, dengan kudrat iradat-Mu ya Allah, kami memuji dan bersyukur kepada-Mu. Setelah bersolawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Rabb, perkenankan kami memohon ampunan atas dosa dan kesalahan kami. Dosa kami kepadamu ya Allah, sampai hari ini kami masih meninggalkan perintah-Mu dan mengerjakan larangan-Mu ya Allah. Sampai hari ini ya Allah ya Rabb, kami masih mensekutukan Engkau dengan yang lain. Kami masih syirik, kufur dan bermaksiat di hadapan-Mu dengan nikmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Rabb, ampuni dosa dan kesalahan kami kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa dan kesalahan kami kepada orang tua kami, ayah dan bunda kami ya Rabb. Dosa kami kepada istri kami, suami kami, pasangan kami ya Allah. Dosa dan kesalahan kami kepada anak-anak kami ya Allah, turunan kami ya Rabb. Dosa dan kesalahan kami kepada guru-guru kami, kaum kerabat kami, zirat tetangga kami ya Allah, sahabat-sahabat karib kami, dan dosa dan kesalahan kami kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada umatnya ya Allah. Dosa dan kesalahan kami kepada muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dosa kami kepada makhluk-Mu yang nampak maupun yang tidak nampak. Allahumma ya Rabb, beri kami hidayah dan taufik. Bimbing tuntun kami agar istiqomah dalam ibadah ya Allah. Benarkan ibadah kami, perbaiki ibadah kami ya Allah. Terima ibadah kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb, mudahkan segala urusan kami, lancarkan usaha kami, banyakkan rizki kami, tambah-tambah rizki kami ya Allah. Allahumma ya Rabb, kabulkan doa dan hajat kami ya Allah. Perkenankan kami mohon ya Allah, anugerahkan salam dan sholawat juga keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabb, beri kesempatan kami ya Allah untuk ziarah ke makamnya.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil